ketika sudah jadi, alhamdulillah Pak, cantik betul. Cantik Rumputnya hijau kan itu kan. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Batubara cerdas. Ya. Dan kita alhamdulillah. Oke, selamat malam para pemirsa Red Podcast yang berbahagia. Malam ini menjelang PON, sekitar 32 hari lagi, kita kedatangan tamu, Sekretaris KONI Kabupaten Batubara. Ya, tak asing lagi, beliau juga penggiat olahraga dulunya, terkhusus di bidang bola voli. Ini dia Bung, silakan Bung apa Bung? Bung Ridho Panjaitan. Iya. Oke Bung, apa kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat Pak Uco. Jadi kita akan menghadapi PON ya Bung ya? Ya, tanggal 8 sampai 20 September. September ya. Ngomong-ngomong Bung, Batubara mengirimkan atletnya ke PON atau enggak? Alhamdulillah Pak Uco, kita saat ini walaupun dengan kondisi dan keadaan KONI Batubara yang sedikit tidak terperhatikan, tapi kita tetap berjuang. Kawan-kawan Pengcap saat ini pembinaannya cukup lumayan. Akhirnya kita dapat mengirim hari ini sampai detik ini yang dipanggil Platda PON saat ini 15 atlet dan 2 pelatih. Kalau dulu? Kalau dulu 4. Sejak di tangan Bung ada peningkatan ya? Ya alhamdulillah bukan saya. Tapi kawan-kawan Pengcap itu walaupun minim pembinaannya, dana pembinaannya, tapi tetap berjuang dan kawan-kawan tetap optimis bahwasanya Batubara ke depannya akan bahagia. Saya mandang begini Bung. Iya, saya mandang begini tadi ada terselip bahasa Bung bahwa minim. Minimnya gimana? Minimnya itu kita melihat tolak ukurnya kabupaten sebelah dan yang sekitaran. Itu rata-rata uang pembinaan dana hibah yang diterima mereka itu rata-rata minimal 1 miliar ke atas. Dan kita alhamdulillah 504 tahun berturut-turut dan akhirnya semalam agak nambah. Tapi nambahnya cuma 100 Pak. Jadi setelah PJ ini ya? Setelah PJ. Pak, PJ baru yang sebelumnya. Mudah-mudahan Pak PJ yang baru ini bisa makin baik karena dia mantan ketua KONI Labura Pak. Mudah-mudahan jiwa olahraganya itu melihat perjuangan kawan-kawan yang penggiat olahraga ini, yang pengurus Pengcap atlet ini. Ya paling tidak perhatian lah. Walaupun kondisi keadaan keuangan Pemkab Batubara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, kan itu kan. Mudah-mudahan lebih dia peduli terhadap olahraga ini kan Pak, bagian dari untuk membina adik-adik menjadi prestasi ke depannya. Yang kedua, menghindarkan dari bahaya narkoba sesuai dengan programnya Pak Kapolres yang baru ini. Pak Tayyip. Luar biasa itu. Luar biasa Pak Tayyip itu. Nah, mudah-mudahan Pemkab Batubara dan stakeholder yang ada lebih sedikit lah peduli terhadap dana pembinaan yang ada di Kabupaten Batubara. Oke Bung, kalau 4 tahun berturut-turut, saya dengar Kadispora kita juga kan orang yang cinta olahraga. Tapi kenapa tidak ada upaya dia untuk mendorong penambahan hibah KONI ini atau gimana? Ya kalau secara dia diskusi ke kita, ya keadaan uang yang ada di Dispora itu dibatasin untuk dana hibah pembinaan olahraga. Ya, tapi untuk kegiatan bola lumayan besar juga Pak, untuk ASKAP kan itu kan. ASKAP siapa ketuanya? Ya, alhamdulillah Pak Kadis juga kan itu kan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersinergi lah antara ASKAP kita kan itu kan, karena Pengcap-pengcap yang lain Pak sedikit banyak lah yang mengeluh tentang pembinaan. Kita pembinaan minim aja atletnya berprestasi. Kalau ditambah sedikit mungkin lebih berprestasi kan itu kan. Memang Batubara ini sebenarnya gudangnya para atlet dalam bidang apa aja, terutama bola dan catur ya. Iya. Kalau catur Pak, alhamdulillah kita mengirim 2 ini Pak, dipanggil atlet yang berprestasi di PON. Apa perhatian pemerintahan hari ini? Ya saat ini kita lagi berjuang ya ini Pak, soal atlet-atlet yang berprestasi, soal penali asinya yang sudah kita pikirkan. Itu udah lama itu ya? Sudah lama Pak. Atlet Porprops yang berprestasi aja minim pembinaannya, dana tali asinya. Makanya kita tetap berjuang nih. Kan bagaimana pemerintah Kabupaten Batubara itu lebih perhatian terhadap atlet-atlet yang sudah berkeringat lah dalam arti untuk olahraga batubara. Kan itu kan. Nah, jadi selama ini kita menganggap
kayaknya kita besar lah kan itu kan. Apalagi dengan adanya perusahaan-perusahaan nasional yang ada seperti ini. Kalau lah memang keuangan Pemkab tidak ada, paling tidak kita bisa diskusi perusahaan-perusahaan yang ada itu bagaimana peduli terhadap olahraga. Kan itu kan. Ini kan butuh kolaborasi lah kan itu antara pemerintah, perusahaan dan kita sebagai penggiat olahraga dan kita pengurus KONI kan itu kan. Di bawah naungan kita itu ada 28 Pengcap. Pak. Selama ini ada upaya pemerintahan untuk mendorong itu? Ya alhamdulillah Pak, waktu di masa akhir Pak Jahir, waktu itu sedikit ada angin surga. Ansor lah, kalau dalam bahasa batubara itu ansor kita kan itu kan. Sehingga waktu sebelum musyawarah kemarin kita dipanggil, beberapa pengurus Pengcap dipanggil dan di list Pak, mana-mana aja kebutuhan Pengcap saat itu. Tahun kemarin itu ya? 2023. Walaupun itu kan di list ya akhirnya di 2023 tidak tertampung juga gitu kan. Tali asi omon-omon ya. Omon-omon lah kalau bahasanya sekarang kan. Jadi ya cukup miris kita sebagai penggiat olahraga melihat dana pembinaan yang ada di KONI yang untuk Pengcap-Pengcap yang ada. Karena kabupaten kota lain kayak Tarutung Pak, Taput itu kecil. Minim bahkan untuk sumber daya pendapatannya lah kalau dalam arti. Tapi untuk olahraganya 1,6, 1,8. Kita kan kalau dengar ke kabupaten lain kan Pak, hebat juga ya kabupaten lain. Mungkin kita lagi berjuang lah untuk mungkin Pengcap-Pengcapnya, ketuanya pengusaha-pengusaha Pak mungkin. Makanya pembinaannya sampai saat ini tetap berjalan walaupun dananya minim. Perhatian pemerintahnya itu ya alhamdulillah lah. Kalau kata Pak PJ waktu kami audiensi itu alhamdulillah lah dengar dana 600 juta itu. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih maksimal. Prestasi sudah kita torehkan ya, ada peningkatan tentang pengiriman atlet. Tapi pembinaan terus menurun ya. Ini memang suatu pencapaian luar biasa bagi penggiat olahraga itu sendiri. Bukan perhatian pemerintah ya, Bung. Kalau secara capaian kita sebagai penggiat, kawan-kawan Pengcap yang berjuang dengan kondisi terseok-seok lah bahasa kawan-kawan kalau ini kita tapi tetap melaksanakan pembinaan dan akhirnya menciptakan atlet-atlet berprestasi. Kalau seharusnya kita tolak ukur misalnya dari PON Papua kemarin kita mengirim 4 gitu kan. Ini kita mengirim 15. Kan ini kan suatu pencapaian, Pak. 200 hingga 300 kali lipat. Ini kan kita mengirim atlet-atlet berprestasi dengan dana yang cukup minim. Alhamdulillah kawan-kawan Pengcap yang lain walaupun dananya kecil, pembinaannya ya curhat-curhatan sering lah kita di warung kopi dengan kumpul dengan kawan-kawan Pengcap. Alhamdulillah Pak kita kan agak rajin ngopi. Jadi kalau ketika diskusi-diskusi dengan kawan-kawan Pengcap ini alurnya itu nyampe lah. Apa-apa aja yang gini. Ya perhatian pemerintah terhadap olahraga batubara ini yang memang sedikit minim. Itulah yang jadi persoalan. Tapi alhamdulillah kawan-kawan pecinta olahraga Pengcap-Pengcap pengurus Pengcap ini tetap dia melaksanakan pembinaan akhirnya menciptakan atlet berprestasi. Oke Bung, semoga ini ke depan pemerintahan batubara jangan hanya peduli hal yang lain, walaupun ya ini juga olahraga hal yang penting, teramat penting. Kita sudah bisa membangun beberapa hal positif dalam dunia olahraga ini. Saya rasa sudah sepantasnya saat ini pemerintahan batubara lebih sedikit melihat para insan atau penggiat-penggiat olahraga. Jangan kekurangan dana itu hanya jadi alasan, ya kan? Banyak hal yang bisa di-switch, saya rasa begitu. Ya kalau memang ya kita nggak pandi-pandi kali dalam alokasi anggaran Pak. Tapi paling terserah mereka lah. Terserah mereka lah. Tapi kita melihat dengan anggaran per tahunnya Kabupaten Batubara ini APBD-nya gitu kan. Paling tidak kita 1% aja Pak dari APBD-nya itu untuk olahraga. Kan itu kan 1%-nya kan 1,3 dari kalau kita tahun 2023 itu kan 1,3 triliun kan itu kan. 1%-nya saja kita minta kan itu kan. Saya rasa ke depan Bung atau Pak Saprimusa itu mungkin alokasikan dana segitu, Bung. Ya kalau dia secara ini yakin lah, semangatnya tinggi lah kalau untuk. Ini anak Evok juga kalau nggak salah kadis kita nih. Ya anak olahraga kan itu kan. Alhamdulillah Pak Kabid bidang olahraganya juga Bang Peri itu anak olahraga. Kita sering olahraga atau diolahragakan? Ya sering olahraga dan diolahragakan kan itu kan. Yang jadi persoalan memang ya kolaborasi antara
apa ya persoalan kebijakan-kebijakan ini untuk olahraga itu memang kurang perhatian, Pak. Atau mereka kepingin jadi KONI ini, itu gimana, Bung? Tak tahu juga kalau itu. Kalau kita, Pak, intinya paling harap kita dengan kawan-kawan Pengcap ini sering berkumpul itu ya soal pembinaan lah. Pertama sarana dan prasarana kita aja saat ini kita tak punya nih. Iya. Mana sarana dan prasarana olahraga batubara yang bisa menunjang untuk prestasi untuk prestasi. Tapi kita tetap melahirkan atlet-atlet berprestasi. Sarana dan prasarananya kita gedung olahraga tak punya. Ada ya. Tempat lari atletik yang menyumbang emas, atlet PON saat ini 4 orang, saat ini hanya dapat janji, Pak. Jadi orang tua olahraga di laut lebih lari-lari ya, betul. Rana atletik, tempat lintasan atletik yang selama ini latihan batubara di Inalum sudah di Bataku. Waduh. Saat ini periode kemarin ketika kita tanya ada pembangunan olahraga namanya gedung olahraga atau GOR mini, GOR mini di belakang kantor bupati. Kita tanya itu ada lain olahraganya. Alhamdulillah ada waktu itu katanya. Ketika sudah jadi, alhamdulillah Pak, cantik betul. Rumputnya hijau kan itu kan. Itu macam mana tanggung jawab pemerintahan Batubara terkhusus apa itu? Terkhusus Pak Kadispora. Kapan itu dimanfaatkan? Persoalan itu yang katanya lapangan itu belum bisa dimanfaatkan oleh kita pecinta olahraga yang bisa memanfaatkan olahraga itu, dibilangnya itu masih dalam perhitungan karena kan itu belum siap tapi sudah harus diselesaikan karena tahun anggarannya sudah melalui batas. Saya kurang paham soal itu. Tapi kita melihat kayaknya itu pun kalau digunakan nggak bisa, Pak. Saya pernah jogging di situ, lari pagi dan sore. Ya alhamdulillah lah, Pak. Kan itu kan kalau kita nggak teliti dalam berlari mungkin alhamdulillah tersangkut rumputnya, karena rumputnya lumayan hijau dan tinggi. Kan itu. Pak Dispora, terkhusus Pak Dispora juga Pak PJ, kita punya prestasi walau kita tidak punya fasilitas. Nah, ketika ada sedikit bangunan atau fasilitas yang bisa akan kita gunakan, kenapa nggak didorong untuk melakukan percepatan agar itu bisa digunakan atau dimanfaatkan. Itu jadi catatan Pak PJ ya. Mudah-mudahan Pak PJ mudah-mudahan Pak PJ-nya dengar kan itu kan. Iya. Kalau nggak dengar kita kirim supaya dia dengar. Ya kan? Jangan di Batubara ini mereka hanya berpikir bagaimana hal-hal yang sebenarnya kurang menyentuh kepada masyarakat. Ya kalau berbagi itu otopilotnya itu nggak ada dulu PJ, nggak ada dulu bupati atau gimana, orang berbagi tetap aja berbagi. Jadi kalau hanya itu yang dikerjakan, ya itu bagus. Tapi segala lini atau seluruh sektor, apalagi sektor-sektor unggulan kan mesti juga diperhatikan. Kalau enggak, untuk apa ada PJ di sini kira-kira? Ya begitu, paling tidak kita berharap dengan kemarin dengan hadirnya Pak PJ, awal mula kita sudah audiensi, sudah bertemu bahasanya kita ini punya 28 Pengcap, atlet kita ini kan itu. Kita jabarkan semua, Pak. Dalam artian kita kasih pandangan lah. Kita butuhnya ini gitu kan. Ke PJ langsung? Ya langsung itu ke PJ. Waktu PJ Pak Nijamul kita sudah audiensi. Pak PJ Nijamul udah pergi. Pak PJ Heri Wayudi ini kita sudah tanggapannya gimana? Tanggapannya ya nanti kita coba kita tampung anggaran itu. Kita sudah diskusi. Pak PJ paham lah mungkin Pak, karena dia mantan Kadispora ibu kan Labura. Jadi tentang olahraga ini mungkin sudah lebih hafal dia lah penggunaan bagaimana melaksanakan pembinaan yang ada di kabupaten. Betul. Melahirkan atlet-atlet berprestasi itu butuh dananya berapa, fasilitas untuk atlet selama ini cemana kan itu kan. Oke, Bung, menghadapi PON ini apa harapan Bung terhadap atlet-atlet Batubara dan mana-mana bidang yang menonjol untuk harapan kita mendapatkan medali? Kalau dari kita pantau dan kita diskusi dengan pelatih, pengurus kemarin, atletik itu Pak salah satu unggulan atlet kita. Karena waktunya itu sama tercepat ini dalam lintasan lari atau waktu tercepat di nasional catatan larinya itu nasionalnya itu rekor nasionalnya itu bisa terlampaui, bisa dapat waktunya atletik itu. Jadi mudah-mudahan di situ kita bisa nyumbang emas kan itu kan. Jadi yang kedua juga catur, salah satu unggulan Pak. Catur ini Batubara ini dari dulu itu emas. Memang pemikiran rakyat Batubara, hati-hati Pak PJ,
itu cerdas-cerdas. Dibuktikan kita pernah memisahkan diri dari asahan, kemudian kita pernah dicatatkan dalam rekor berkebangsaan atau bernegara ini 2 kali independen berhasil. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang Batubara cerdas. Ya. Ini catur pula lagi ya pemikir. Ya, lanjut, Bung. Jadi itulah harapan dari atlet-atlet kita, tapi tidak memungkinkan juga atlet-atlet yang dipanggil saat ini semua berprestasi, Pak. Iya. Pasti punya target-target tertentu lah untuk menyumbangkan nama baik Sumatera Utara pada umumnya dan Batubara pada khususnya kan di ajang PON di tuan rumah kita sendiri kan itu kan. Nah, jadi itulah harapan kita sebagai penggiat olahraga. Kebetulan juga saya diamanahkan sebagai Sekjen KONI. Ya harapan juga terhadap PJ lah, lebih pemerintahan ini terhadap lebih peduli. Kalaupun memang dia tak ke kami, tak ke KONI, tapi bagaimana dana itu bisa mengalir ke pengcap-pengcap yang ada ini. Kan dana hibah itu bisa melalui pengcap, Pak. Kan? Jadi kita harapin kayak mana kita kolaborasi itu ya dana ini bisa tersampaikan terhadap pembinaan atlet-atlet yang diurus oleh ketua-ketua pengcap masing-masing. Ada. Jangan hanya akhirnya jadi polemik ya. Nggak apa gitu. Diurus orang tuh nggak ada masalah ya. Oke. Nggak mesti dari KONI pun juga misalnya dananya ya langsung saja pun nggak jadi masalah itu kita. Untuk para penggiat atau insan olahraga ini ketulusan dari KONI, khusus hari ini yang berhadir adalah sekretaris. Mereka tidak peduli berapa yang akan disumbangkan atau siapa yang mengelola sumbangan. Kalau perlu sumbangan itu langsung ke pengcap-pengcap. Yang terpenting, poin yang terpenting dari ini saya melihat dari ketulusan ini bagaimana atlet-atlet atau pembinaan atlet di Batubara ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya rasa itu ya, Bung. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya paling tidak kita dalam kepengurusan yang baru ini lagi memperbaiki administrasi, Pak. Itu kan, Bu. Karena dianggap kita ini mengelola uang lumayan besar. Itu kan pikiran-pikiran yang lain di luar Bu anggap ini bakalan diselewengkan atau apa. Padahal kita niatnya bagaimana mengelola anggaran ini bisa sampai seluruh ke pengcap-pengcap. Pengcap-pengcap kita waktu konsolidasi raker waktu itu. Konsolidasi terhadap pengcap-pengcap akhir tahun semalam. Kita sudah upaya nih, Pak. Akhir tahun kemarin kita sudah kumpul konsolidasi dengan pengcap-pengcap pengurus cabang olahraga Kabupaten Barak. Apa-apa aja yang akan kita laksanakan di 2024. Target-targetan apa, pembinaan apa, kejuaraan apa yang akan dilaksanakan di 2024. Tapi karena anggarannya minim, akhirnya realisasi itu berat. Kan itu kan? Dengan anggaran yang terminnya dibatasin, 2 termin, pengelolaan anggarannya juga jadi terbatas kita melaksanakan kegiatan. Dia anggap banyak seliwingan di kita anggapan orang luar di bawah KONI ini mati suri kan itu kan. Padahal kita tetap melaksanakan pembinaan Pak. Betul. Akhirnya menciptakan atlet-atlet berprestasi. Kita tak perlu kegiatan yang seremonial. Kita fokus dengan anggaran yang minim ini bagaimana pembinaan di pengcap-pengcap itu tetap berjalan. Betul. Jadi melahirkan atlet-atlet berprestasi. Bukan kita tak ingin, tapi kita meminimalisir bagaimana mengelola anggaran ini bisa bermanfaat terhadap pengcap-pengcap dan melahirkan atlet berprestasi. Dari capaian yang hari ini di tahun 2020 Batubara hanya mengirim 4 dan hari ini 15 itu saya anggap sebuah prestasi. Walau tidak pakai uang pemerintahan itu dikucurkan sebegitu banyak. Sebegitu tipis pun masih bisa. Gitu ya. Jadi ini sekaligus menepis isu-isu yang beredar atau omon-omon di warung lah, di warung kopi yang menyatakan mati warung kopi. Ini kenyataan bahwa ini adalah bukti sahih KONI itu bekerja dengan baik. Saya rasa itu ya, Bung. Mudah-mudahan di lain waktu Pak PJ atau Pak Dispora atau Ketua KONI sudah bisa berhadir di ruang podcast yang berbahagia ini, Bung. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Salam bahagia.